Hey, halo bro. Jonathan di sini. Saat ini saya kedatangan sebuah charger. Ini charger pemberian dari Bro Anton ya. Bro Anton, thank you sebelumnya ya, karena ini sebenarnya charger charger Xiaomi. Katanya beli di tempat resminya terus mati. Ya. Mungkin udah berapa lama ya, saya lupa ya. Saya chatnya itu mungkin udah lewat dari garansi atau gimana. Nah, ini kita buka aja ya. Kebetulan ini mati, jadi mau saya bongkar. Tapi sebelum saya bongkar kan saya lihat dulu nih chargernya ini sebenarnya asli apa enggak gitu loh. Maksudnya originalnya atau enggak gitu ya. Kita lihat sama-sama ya. Jadi buat Bung Anton, thank you ya. Ini kemarin sempat saya diskusi di kolom komentar tuh. Terus habis itu ternyata langsung dikirim. Bung Anton, thank you loh ya. Wah, tuh ini kok packingnya kayak apa, rapat sekali. Nah ini, gitu. Padat merayap ini namanya packingnya, ya. Wah ini dia barangnya ini ya. Kita lihat sama-sama ya. Wah ini isolasinya aja kencengnya kayak ini ya. Nah, gitu. Wah ini dibungkus lagi. Wah ampuh ini namanya ya, ampuh sekali. Ini nah, sebentar kita lihat ya. Nah ini dia charger 90 watt ini. Oh charger 90 watt yang ini. Saya kira charger 90 watt yang apa namanya, yang ada 3 port ya. Ini ya gimana ya, susah ya kalau ini mendeteksinya ya. Seperti ini memang harus dilihat, itu harus dibongkar ya, karena kayak gini nih kita nggak bisa ya charger charger model seperti ini ya, apalagi kita nggak melihat dosnya ya, nggak melihat dosnya. Sama halnya kalau kita melihat charger gini yang disebut apa tuh namanya, copotan ya, copotan ya. Sementara kalau aku ngelihat ini sablonannya terlalu tebal gitu loh. Coba kita ambil punya. Nah ini, tar. Nah ini kalau kita bandingkan dengan ini charger Poco ya, bawaannya Poco yang sudah saya bongkar ini ya, pernah. Nah ini perbedaan dari warna sablonnya ini kelihatan banget ya. Ini yang ini terlalu tebal, terlalu tebal. Tapi kita belum bisa memastikan ya. Ini pun nggak tebal ya, punyanya yang ini nggak tebal juga nih kalau kita lihat ya, sama-sama nggak tebal ya, ya kan? Ketebalannya itu kelihatan ya. Nah, tapi ya yang ini memang bukan original juga, tapi nggak tebal. Yang ini katanya original tapi kok tebal ya. Nah ini asli resmi bawaan langsung daripada handphone ya. Jadi tidak diragukan lagi karena ini memang asli bawaannya gitu loh. Nah untuk memastikannya ya memang harus kita bongkar. Ya, bongkarnya punyanya Xiaomi ya memang harus modelnya di Grenda seperti ini. Harus kita potong. Gitu loh. Harus kita potong. Tidak bisa tidak. Ini 90 watt. Tuh. Warnanya lebih terang ini enggak. Gitu loh. Jadi seperti itu ya. Susah ya, kita nanti saya akan membahas tentang charger punyanya iPhone juga ya. Itu ada yang fake dan yang asli. Nah itu kita bisa ngeceknya itu hanya pakai power Z ya. Kalau kita ngelihat dari lintasan dari luar seperti ini
ini itu udah ndak ketemu, udah pasti apa namanya, sama persis, tidak ada bedanya itu. Nah ini coba kita lihat, ini katanya mati. Mati atau bagaimana? Kita coba colokin lewat sini aja ya. Matinya seperti apa? Oh iya, nggak nyala. Nggak nyala sama sekali, gitu loh. Itu. Kalau saya bukan tukang servis ya, jadi saya hanya terima bongkar tidak terima pasang. Jadi ini hanya untuk misinya pengen lihat, gitu loh, pengen lihat dalamannya seperti apa, apakah ini termasuk original atau tidak ya. Itu bisa kita lihatnya dari situ ya, dari komposisinya ya. Komposisinya ini jelas ya, pernah kita lihat sama-sama ya. Nah saya model-modelnya kayak punyanya inilah, punyanya apa namanya, Oppo ya, dari model thermal ya, pasokan kelistrikannya. Nah, nanti kita lihat sama-sama. Ini harus kita gerinda dulu. Jadi gerinda seperti ini baru kita lihat kita lihat hasilnya gitu loh, ya kan? Ya udah. Kalau ini jelas ya, sudah. Nah, kalau ini sudah pernah saya bongkar juga. Karena jadi saya punya dua, satu saya bongkar, satu enggak. Karena saya untuk mengecek ya, untuk memberi contoh kalau pengecekan lewat PowerZ itu muncul Mi Turbo 210 wattnya itu muncul gitu loh ya. Itu fungsinya seperti itu. Nah, kalau ini ya, kalau dari berat sih ya sesuai sih kalau saya melihatnya. Tapi nanti kita saksikan pembongkarannya. Nah ini pembongkarannya harus seperti ini. Jadi kita gerinda ke sini, set ya, seperti biasa gini. Nah ini kita tandain dulu, ya kan? Nah, baru setelah kita tandain gini, baru kita geser ke sini sampai terbuka total. Cuman saya kasih tahu sedikit ya. Apa tuh namanya? Untuk charger seperti ini ya memang kita nggak, makanya itu selalu saya sering kasih tahu. Ini pembelian di tempat official resminya ya, official resminya. Katanya lah ya, katanya penganton ya. Jadi tempat resminya aja bisa seperti ini. Apalagi kita menggunakan charger abal-abal. Nah itu loh ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kita menggunakan charger resminya aja bisa terjadi seperti ini. Ya kan? Apalagi kita menggunakan charger abal-abal. Untung aja chargernya yang mati. Kalau handphone yang mati, coba. Itu makanya selalu saya menekankan ya, pergunakan atau belilah charger tempat resmi, pihak ketiga ya, tempat resmi ya. Jangan sampai kita menggunakan charger abal-abal. Untungnya aja ya kalau ini chargernya yang rusak. Mungkin gini ya, charger ini rusak, itu ada proteksi. Lonjakan listrik itu bisa mempengaruhi. Nah, kalau seandainya ada situasi kelistrikannya yang nggak bagus, lonjakan, untung ini yang mematikan. Untung loh ya, ini perkiraan saya ya. Mungkin salah, coba nanti kasih masukan itu apa namanya, para suhu, apakah benar teori saya ini ya. Jadi ini yang mematikan, membuat mati. Jadi handphone kita tidak mati, tidak rusak. Itu loh ya. Kalau charger namanya charger resmi, charger yang bagus gitu. Kita potong ya. Udah selesai ini ya. Saya eksekusi ini ya. Potong gerinda langsung, ya kan? 90 watt nih. Kita lihat sama-sama ya.
Wah, masih ada yang belum. Ini. Oh, kalau aku ngelihat seperti ini sekilas sih, sekilas. Aduh, belum bisa nih. Kayaknya kok cepit ya. Kayaknya ya. Oh, tapi ini original loh. Original. Jadi cepitnya modelnya beda ya. Bukan cepit yang kayak biasanya abal-abal gitu, bukan ya. Nah, ini. Nah, dia model yang seperti ini. Ini original ya. Original ya. Ini original nih. Ya. Jadi model tempelan ke PCB-nya langsung ini ya. Dia ini. Jadi bukan colokan ya, bukan colokan. Kalau colokan nah itu baru. Nah, ini beda. Ini memang original ya. Original ini seperti ini ya, padat merayap dan thermalnya ini lihat. Thermalnya ini thermal kencang ya. Nah, ini sepertinya ini kalau aku ngelihat ya ini paten ke PCB-nya di sini nih. Ini ada bekasnya ini. Ya, ada bekasnya. Jadi ketika saya gini kan ya mungkin patah atau memang apa nempel di sini atau gimana, nggak paham. Kita lihat dalamnya ya, kita lihat dalamnya sama-sama ya. Ini jelas original ini. Jelas original. Nah, nih, wah ini kita ngelihat dari sini aja ya, ngelihat dari sini aja ya. Sayang kalau dikeluarin nanti nggak bisa masuk lagi. Nah ini saya kasih tahu ya. Nanti saya buat teman-teman tahu kalau charger original itu seperti ini ya. Nanti ini akan saya belah aja nanti. Tapi ini saya kasih tahu dari sekarang dulu ya, bahwa ini charger original ya. Dari susunan, saya membacanya dari susunannya ya, dari susunan pemasangan komponen segala macam ya. Tapi kalau detailnya saya tidak mempelajarinya. Berdasarkan saya yang sering membongkar dan tidak terima pasang, ya saya bongkar, saya lihat ya, kalau charger namanya charger resmi itu pasti desain atau susunannya ini seperti ini. Dan dia menggunakan thermal yang kencang seperti ini ya, bukan yang lembek-lembek yang sering saya buat saya tonton sering kalian tonton yang apa namanya charger abal-abal ya, charger abal-abal nih. Sebentar saya tunjukkan ya charger abal-abal. Nah ini charger abal-abal nih, lihat nih ya. Nah dia akan kasih thermal yang model-model seperti ini nih. Dan dia colokannya cepit. Nah ini besinya ini loh, besi. Nah ini besi. Ini 99,9% ya. Namanya charger abal-abal pasti colokan ke listriknya seperti ini. Nah, itu loh ya. Jadi itu saya sudah yakini, seyakin-yakinnya kalau charger abal-abal itu pasti menggunakan colokan model seperti itu. Walaupun modelnya bagus, dia punya nama, tapi saya bilang ini charger abal-abal. Beda sama charger resmi ya, pihak ketiga maupun charger bawaan kayak seperti Poco atau charger ya seperti inilah yang beli di tempat resminya, itu akan sangat sulit sekali ya dibongkarnya ya, seperti ini ya, saya bilang sulit, nggak gampang gitu loh ya. Jadi dia komponennya pun nggak salah-salan gitu loh ya. Nah ini kelihatan ya. Tuh ya. Nah ini 90 watt aja seperti ini coba. Ya kan? Nah, apalah kok ini 120 watt kok kosong. 120 watt loh ini. Tuh ya. Jadi untuk Bung Anton ini memang resmi ya, chargernya memang asli ya, asli ini. Tapi ya memang saya di awal tadi saya sudah bilang, charger resmi aja bisa terjadi hal seperti ini. Ya nggak tahu ya, ini mungkin pemakaiannya seperti apa ya, mungkin Bung Anton sendiri yang bisa tahu. Tapi katanya biasa-biasa saja, tiba-tiba mati total. Nah itu. Nah artinya apa?
artinya ya seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Jadi kalau charger seperti ini dia mungkin ya ini sambil saya masukin aja nih. Mungkin ada sistem proteksi kelistrikan ya, kelistrikan. Jadi kalau kita menggunakan daya listrik itu, kita kan nggak bisa menentukan ya daya listrik itu akan terjadi lonjakan atau enggak ya. Nah, dengan charger yang resmi, charger pihak ketiga yang resmi, dia akan memprotek apa? Memprotek ke perangkat kita. Itu kalau handphone. Kalau ke laptop, kalau nggak ada protek, saya pernah ngalami ya ke MacBook Air saya itu ya seperti itu. Video saya ada ya, lama itu. Ya seperti itu terjadinya. Itu karena tidak ada protek yang terjadi di charger kita. Analisa saya ini benar atau tidak, coba para suhu atau yang ahli dalam bidang telematika ahli dalam bidang ini loh, charger kelistrikan, benar nggak analisa saya kalau ada lonjakan listrik atau segala macam. Lonjakan listrik itu kita nggak bisa mengetahui ya, kita nggak bisa lonjakan listriknya, karena kita nggak pakai stabilizer kan bisa aja. Nah itu mempengaruhi kelistrikan daripada charger ini ya. Nah kalau seandainya tidak ada proteksi yang dibuat oleh charger ini, ya hancur handphone kita. Itu akan hancur, udah pasti. Nggak perlu dipelajari pun sudah ketahuan kalau kayak gitu tuh akan menghancurkan atau akan merusak perangkat kita atau handphone kita atau laptop kita. Itu udah pasti. Ya. Jadi perlunya proteksi itu ya gunanya hal-hal yang seperti ini. Perlu sekali untuk kita punya proteksi di charger resmi itu, yaitu supaya kita tidak mengalami atau situasi lonjakan listrik terus habis itu merusak ke perangkat kita. Itu aja sih. Tapi satu hal, ini charger resmi ya. Charger bawaan resmi punya bukan bawaan, charger memang resmi punyanya Xiaomi. Ya. Nanti tahap kedua saya bongkar di sininya. Karena ini memang bahannya tebal banget ya. Jangan main-main, ini bahannya tebal sekali nih ya. Bahannya tebal sekali. Ya. Bagus ini chargernya. Ya. 90 watt kecil tapi memang portnya USB-A. Seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai pembongkaran charger Xiaomi 90 watt. Dan semoga ini memberi pencerahan ke teman-teman kalau membeli charger asli atau charger original atau charger pihak ketiga yang resmi. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.